Ih, ya Allah, tenang begitu nek, ya Allah. Tengok tenang bener nek pesawat dia. Ih, jangan nengok YouTube, nggak boleh ya. Anggota Angkatan Udara, saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dia Menteri Pertahanan, dia aja mau naik pesawat. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Ya, Anies nggak usah ngurus-ngurusin rumah-rumah Menteri Pertahanan. Doakan aja presiden dia, ya. Pak Anies nggak usah ngurusin rumah TNI, ya. Nggak usah ngurusin beli kapal-kapal, beli barang-barang second hand, ya. Kau mengalah aja untuk jadi presiden. Kau tengok dia nanti, ya. Dia tahu caranya. Saya menyampaikan rasa bangga saya, Tuh. rasa hormat saya kepada seluruh Angkatan Udara. Kalian putra Tengok itu. dan putri-putri terbaik Tuh. bangsa Indonesia. Dipujinya lagi. Kalian punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalian punya tugas yang sangat berat. Saya sangat bangga. Saya terharu. Saya terima kasih dengan bahwa saya sebagai Menteri Pertahanan sekarang benar-benar mengerti, benar-benar paham kemampuan. Memang kelihatan Pak Prabowo ini orang yang benar-benar ikhlas, tulus dan jujur dia ini. Pesawat Angkatan Tengok dipujinya bener TNI. TNI yang kuat, Gak dipatahkannya semangat TNI. Tengoklah. Angkatan Laut yang kuat, Angkatan Darat yang kuat, demi kelangsungan hidup bangsa kita. Sekali lagi, Emang dia jiwa patrio. Emang dia jiwanya nih jiwa patrio dia ini. saya Suka aku nengok dia. Bapak Presiden, Angkatan Udara kita membanggakan dan kita harus terus memperkuat Angkatan Udara kita. Saya berjanji kepada kalian akan berbuat sekuat tenaga saya Tuh. untuk membantu kalian, untuk kalian memiliki Tuh. Tengok dia jadi Menteri Pertahanan, dia mencoba membantu untuk membeli peralatan TNI, segala kebutuhan TNI dia beli. Walaupun second hand tapi masih bisa bahan pakai. Ya, nggak berbahan bobrok yang rusak sehari. Itu juga diprotes. Kayak nggak genah. Mengkritik, mau cari muka. Ngapain? Kalau pun jadi presiden belum tentu bisa kau beli. Udah syukur dia bener-bener membuktikan dia. Dia beli produk yang second tapi masih bisa layak pakai. Ya masih bisa dipakai, ngapain enggak? Kita akan menghemat duit, enggak pemborosan. Itu pun dikoreksi. Rumah-rumah TNI mau dibangun, yang bangun bagus. Aduh, nggak usah janji deh. Bagaimana janjimu ketika Jakarta? Nggak semua ditepatin. alat-alat yang terbaik. Suatu anak bangsa merdeka, hidup Indonesia, hidup TNI. Itulah jiwa dia itu, memang satria banget ya. Emang jiwa dia nih, memang dia nih membela Indonesia banget. Sampai rahasia negara pun dia simpan. Artinya kalaupun memang pertanyaan itu harus membongkar rahasia negara, dia tetap bertahan nggak mau membongkar. Kalaupun benar-benar sekalipun berarti udah ketahuan, dia nggak akan bongkar rahasia negara. Ya, kalaupun pertanyaan itu yang katanya nggak ada perlu dirahasiakan, tapi tetap dia mempertahankan, nggak perlu diomongin. Itulah, apalagi yang betul-betul rahasia, yang tidak rahasia pun sekalipun ya, dia nggak mau bongkar, dia nggak mau pembahasan sampai ke sono. Lagi ngapain, itu bukan pertanyaan. Akhirnya ngasih poin 100 lah dari 111 segala macam, yang nomor 5 lah. Nggak jelas.
Kalaupun tuh bukan sekalipun tuh nggak ada rahasianya, dia nggak mau yang berbau-bau ke sono. Dia benar-benar mempertahankan. Dia benar-benar nggak mau ngebongkar rahasia negara. Nggak mau dia. Dia nggak mau berkhianat. Dia nggak mau jadi pecundang. Dia nggak mau jadi pengkhianat. Dia nggak mau. Dia nggak mau jadi pengkhianat negara dia. Dia jujur untuk membela negara dia sendiri. Nggak mau dia. Dia nggak ada jiwanya itulah. Itulah menunjukkan dia memang putra Indonesia. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Malah si Anies sibuk kali pingin tahu, pingin ngebongkar. Kalaupun itu memang, taruhlah kalau memang ya itu nggak ada urusannya, nggak ada yang perlu dirahasiakan. Tapi kan unsurnya ke sana, lebih baik dirahasiakan. Yang berbau-bau begitu, biar orang asing tahu gitu. Pengeluaran kita untuk beli barang-barang TNI, oh segini modalnya gitu. Yang perlu juga dirahasiakan dong. Jangan mentatarkan segala macam bentuknya begitu-begitu. Bunda buka room dong. Bunda buka room apa katanya tadi? Dong aku mau naik. Aku nggak mau naikin kalian. Nanti pembahasan kita kalau nggak becus jadi viral. Aku nggak mau viral. Kalau kalian mau nonton aja udah. Ya kita nggak mau berdebat. Kita nggak mau berdebat. Kita nggak mau ngejelekin Anies. Kita nggak mau ngejelekin Prabowo atau memuji Prabowo. Ini bukan ruang perdebatan. Ya, kecuali Prabowo yang naik atau Anies yang naik, baru kasih pertanyaan buat dia. Apa maksud Bapak menanya-nanya tentang TNI? Apa maksud Bapak untuk menilai rumahnya TNI? Atau Prabowo? Kenapa Pak Prabowo beli barang second? Kenapa Prabowo nggak mau beli barang baru? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena nggak mau uang kita keluar banyak. Bagus. Kalau aku, jangankan barang-barang TNI, Gunung Salak pun bisa dibeli dia. Berapa sih harga barang TNI? Jangan pesawat, pulau aja bisa dibeli. Terima kasih. Selamat berjuang. Go. Kebanggaan kita semua. Sang kuning itu apa sih sang kuning? Aku pengen cari sang kuning itu apa sih? Apa? Coba mana tadi sang kuning? Kok banyak yang bilang sang kuning? Anies sang kuning, Anies sang kuning. Sang kuning. Apa sang kuning itu maksudnya? Sang kuning. Siapa dia? Sang kuning ini siapa? Kok serem kali namanya? Jelangkung. Sang kuning. Sang kuning ini siapa? Pengisap darah. Kok ngeri kali namanya? Sang kuning bun. Siapa sang kuning ini? Dukun apa-apa? Jangan nyantu-hantu ya. Jangan nyantu-hantu, aku takut. Serem masih jam berapa? Hah? Jangan nyantu-hantu. Kok ngeri kali namanya sang kuning. Kayak hantu pengisap darah. Kisah nyata itu. Bunda Korla coblos siapa? Prabowo. Sang kuning. Sang kuning ini siapa? Hantu apa-apa, pengisap darah apa-apa. Hah? Ngeri kali namanya sang kuning. Ngeri kali namanya sang kuning. Sang kuning adalah salah satu pengisap darah. Ih, coy merinding aku ih. Jangan aneh-aneh ya, astagfirullahaladzim. Kok merinding aku? Hah? Alah, aku arahkan aja ke sini ya. Itulah kalian kan. Aku hidupin TV dulu ya, biar nggak terlalu kosong dunia ini. Ya, Bunda ngidupin TV ya, biar nggak terlalu sepi rumahku. Tapi TV-nya nggak usah dihidupin suaranya, biar ada suara-suara. Habis nyebut-nyebut sang kuning. Takut juga aku tahap apa itu. Tunggu dulu. Ya, bentar.
Sangkuni itu apa? Jangan yang hantu-hantu ya. Aku nggak mau hantu-hantu. Ingat, aku nggak mau hantu-hantu. Sangkuni. Sangkuni. Sangkuni apa sangkuriang? Nggak jadi ah. Sangkuni Bunda. Sangkuni legenda Bunda. Oh ya. Coba. Legenda Sangkuni gitu ya. Yang mana? Yang mana? Ini. Sangkuni menantang Krisma. Apa cerita apa ini? Ngomongnya apa kok India? Legenda Sangkuni gitu. Legenda Sangkuni. Siapa dia? Coba Sangkuni. Kisah Sangkuni si licik. Oh, licik. Kisah Sangkuni si licik. Coba. Kenapa kalian bisa bilang Ani Sangkuni? Kebaca gitu wataknya. Ini kadang-kadang haternya, kadang-kadang apa nih, rakyat ini pinter ya. Ya kebaca gitu maksudnya. Sangkuni, kenapa unik? Bagaimana kisah Sangkuni itu sendiri? Coba dari sini, coba dari awal. Banyak beredar cerita mengenai Sangkuni yang merupakan toko licik sekaligus unik. Coba. Kenapa unik? Karena banyak tokoh politik. Oh, emang di bidang politik. Oh gitu. Karena banyak tokoh politik, negarawan, dan banyak peristiwa yang sering disangkut pautkan dengan sifat Sangkuni. Bagaikan kisah Sangkuni itu sendiri. Oh jadi memang udah ada kisahnya. Oh jadi dari zaman dulu udah ada ya sifat-sifat. Udah berarti dari zaman dulu zaman ke kerajaan itu udah ada orang-orang kayak gini ya. Coba. Kali ini akan diceritakan mengenai Sangkuni dalam versi cerita perwayangan Jawa. Jika kalian suka dengan ceritanya, diam kalian, diam. Diam dulu. Diam. Lama kali pun Sangkuni dikisahkan memiliki nama asli Arya Suman. Sangkuni merupakan adik dari Dewi Gandari. Mereka memiliki kakak tertua bernama Gandara. Mereka adalah para anak raja kerajaan Plasajenar bernama Suwala. Setelah Raja Suwala wafat, ia digantikan oleh putra sulungnya, Gandara. Pada suatu hari, Gandara ditemani kedua adiknya, yaitu Gendari dan Suman, berangkat menuju kerajaan Mandura untuk mengikuti sayembara memperebutkan Dewi Kunti, putri negeri tersebut. Di tengah jalan, rombongan Gandara berpapasan dengan Pandu yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kerajaan Hastina setelah ia berhasil memenangkan sayembara Dewi Kunti. Setelah mengetahui Pandu berhasil memenangkan sayembara, Gandara pun marah dan menyerang Pandu. Pertempuran pun terjadi. Gandara pun akhirnya tewas di tangan Pandu. Pandu kemudian membawa serta Gendari dan Suman menuju Hastina sebagai tawanan. Sesampainya di Hastina, panjang kali ceritanya, nggak sanggup, nggak tahu aku. Panjang kali pun ngomongnya dari adik-adik, jadi nggak ngerti. Singkat aja, siapa Sangkuni itu? Panjang kali ceritanya. Rastra untuk dijadikan istri. Gendari sangat marah karena Sangkuni yang mana satu? Kegagahan Pandu. Banyak kali namanya disebut-sebut, jadi nggak tahu aku lagi yang nama. Suman yang tahu hal itu. Ini yang Sangkuni ini, yang pakai wayang. Selalu membantu kakaknya Gendari melampiaskan. Gendari ini siapa? Sangkuninya nama asli tadi siapa nama aslinya? Nama asli pun tak siapa. Ulang lagi dari awal. Capek aku dengar suara ketik-ketik ini. Langsung aja. Akan memiliki nama Arya Suman. Arya Suman, namanya Arya Suman. Ya udah. Namanya Arya Suman ya. Kuni merupakan adik dari Dewi Gandari. Mereka memiliki kakak Arya Suman nama aslinya. Gandara. Mereka adalah para anak raja kerajaan Plasajenar bernama Suwala. Setelah Raja Suwala wafat, ia digantikan oleh putra sulungnya, Gandara. Pada suatu hari, Gandara ditemani kedua adiknya,
yaitu Gendari dan Suman, berangkat menuju kerajaan Mandura Oke, udah tahu aku. untuk mengikuti sayembara memperebutkan Dewi Kunti, putri negeri tersebut. Di tengah jalan, rombongan Gandara berpapasan dengan Pandu yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kerajaan Hastina setelah ia berhasil memenangkan sayembara Dewi Kunti. Setelah mengetahui Pandu berhasil memenangkan sayembara, Gandara pun marah dan menyerang Pandu. Pertempuran pun terjadi. Gandara pun akhirnya tewas di tangan Pandu. Pandu kemudian membawa serta Gendari dan Suman menuju Hastina sebagai tawanan. Sesampainya di Hastina, Gendari diminta oleh kakak Pandu yang bernama Drestarastra untuk dijadikan istri. Gendari sangat marah karena diam-diam ia tertarik dengan kegagahan Pandu dan menginginkan menjadi istrinya. Suman yang tahu hal itu pun berjanji akan selalu membantu kakaknya Gendari melampiaskan sakit hatinya. Ia bertekad akan menciptakan permusuhan di antara para Kurawa, anak-anak dari Drestarastra, melawan anak-anak dari Pandu yang lebih dikenal dengan sebutan Pandawa. Nggak ada, aku nggak bisa menyimak. Aku pikirannya masih tentang Prabowo. Nanti aja aku baca sendiri di Google. Nggak sanggup aku dengar. Cerita ini bebelit-belit. Pakai berantem lagi, nengok gambarnya wayangnya juga. Aku nengok badan lakinya ganteng-ganteng. Jadi nggak serius aku ngebacanya. Kebanyakan wayangnya dengan gambar-gambar badan lelaki yang kekar-kekar. Jadi bukan aku nengok cerita, bukan aku dengar ceritanya. Jadi melayang-layang pikiranku. Nengok badan lelaki-laki ganteng-ganteng banget foto wayangnya. Tergoda pula aku. Mending aku baca Google aja deh. Ya, soalnya foto wayangnya ganteng-ganteng, tengok itu ha. Gagah-gagah gambarnya. Badannya keren-keren. Nengok badannya aku terbayang nafsu, jadi terbayang di ewong. Udahlah, nggak usah lah. Orang ceritanya pun pakai gambar-gambar wayang. Wayangnya pun bukan bentuk wayang, bentuk prajurit yang gagah gitu. Jadi kepikiranku bukan menyimak omongannya. Yang ku simak, yang ku tengok adalah bentuk-bentuk badan. Nggak jadi aku nontonnya. Daripada aku kacau balau pengertiannya, nanti Bunda baca Google. Ya, nanti aja aku tengok di Google, ku cucak. Pokoknya intinya Sang Kuning ini apa intinya dia Sang Kuning ini? Sang Kuning ini, mendingan baca Google-nya aja deh. Enggak, soalnya pakai gambar-gambar laki sih. Prabowo waktu muda ya Bunda, iya ganteng. Prabowo tuh ganteng bener masih mudanya ya. Kok cepat kali tuanya dia, kenapa? Coba Prabowo fitness lagi, jaga badan lagi, operasi muka. Pasti gagah. Maunya Prabowo itu fitness lagi, hidup sehat gitu ya. Olahraga lagi dia, berbentuk badan, dibentuknya lagi badannya gagah gitu, ya kan? Terus operasi muka, tarik muka. Iya kan? Tarik yang keruk-keruknya aja udah, gak usah macam-macam. Pasti ganteng. Mau aku. Bininya siapa Prabowo itu? Gak ada bini dia. Sang Kuning itu Anies Bunda. Kok bisa kalian menggambarkan si Anies Sang Kuning? Dan banyak bener yang menggambarkan Sang Kuning itu aja Anies. Masa iya? Janganlah begitu. Ada bini Bunda. Bunda dukunglah siapa? Dari tadi jangan nanya lagi. Ya. Tetap aku Prabowo, gak berubah. Udah gak ada lagi pilihanku dah. Sekarang Prabowo, udah gak bimbang lagi aku. Ya. Udah gak bimbang. Udah aku tetapkan Prabowo. Aku udah juga lihat. Aku udah lihat apa namanya digital memory, jejak digital, ya. Prabowo tetap di hati, ya. Nomor 2, ya, calon presiden nomor 2, udah kaya dari lahir, ya, punya pulau, digadaikan tanahnya buat ngedukung orang jadi presiden, jadi gubernur, ya, berkorban untuk beli barang-barang TNI. Dengan harga yang murah supaya nggak ngeluarin duit berjuta-juta miliar. Udah bagus lah itu. Yang penting dia nggak terdengar korupsi. Yang penting dia nggak terdengar mencurigakan dengan duit, pemborosan yang nggak teratur. Udahlah itu, bersih dong menurut nama dia. Kecuali kalau dia kalau cuman Rohingya bukan urusan dia itu. Jangan ini ya, jangan
Jangan busuk. Tadinya aku pikir rohnya juga dia, ternyata bukan. Itu bukan urusan dia. Malah dia pengen ngusir rohnya. Rohnya pengen diusir sama dia. Kalau Anies enggak, malah nyuruh boleh masuk. Ya, kalau bisa semua yang di masjid-masjid suruh ngedukung. Rohnya boleh masuk. Iya, masuk. Lama-lama negara kita ketindas. Menampung rohnya segitu banyak. Udah jangan bahas lagi, udah bosan aku bahas itu. Bunda, tanggapan Bunda dong. Iya, pokoknya aku tetap memilih Prabowo. Nomor 2 dukung, pokoknya Prabowo. Jangan tanya lagi, ya. Aku nggak ngikut siapa-siapa. Aku tetapkan Prabowo. Ya. Coba aku baca ini aja deh, baca apa namanya? Aku mau baca ininya aja Google. Siapa namanya Sangkuriang? Siapa? Sangkuning. Namanya siapa? Sangkuning. Hah? Siapa namanya? Sangkuning. Legenda Sangkuning. Siapa? Sangkuni bun. Sangkuni, legenda Sangkuni. Kok kalian tahu dari mana? Emang ini ya. Itulah rakyat ini udah pintar. Rakyat ini jangan digibulin. Rakyat jangan diajak untuk apa ya? Rakyat ini jangan diajak untuk, ini bukan rakyat yang zaman dulu. Sekarang udah pintar-pintar, cerdas-cerdas, sekolahnya tinggi-tinggi, hebat-hebat semua. Sangkuni, ini dia. Sangkuni. Ini aja deh. Alah. Kisah hidup Pati Sangkuni. Kisah hidup Pati Sangkuni. Sangkuni nama yang terakhir-akhir ini sering disebut dalam kancah politik Indonesia terkait perhara yang melanda PD ketika sebuah lembaga survei merilis tingkat elektabilitas partai politik terkini, dan Demokrat memang sedang alami tren penurunan banyak kali pun kesana-sana bacanya. Aku mau langsung aja Sangkuni itu siapa. Aku capek kalau suruh baca sampai kemana-mana. Tinggalkan halaman, yes. Yang ini nggak keluar ini loh. Nah, nggak ada yang di sini Sangkuni ini. Cari di Google tapi cuma segini doang. Sangkuni dan politik adu domba. Belajar dari karakter manusia dari Sangkuni. Jangan banyak-banyak kali tulisannya. Nggak ada waktu ku ngebaca sampai berapa kilometer. Sikit aja. Ada Sangkuni di antara kita? Alah, mah tahu aku. Kok kau tanya pula ke aku? Ada Sangkuni di antara kita? Mah tahu aku. Orang ku di sini sendirian. Lucu pertanyaannya ini Ada nggak Sangkuni di antara kita katanya? Mana ada di dekat aku? Kalau aku tahu ya aku tahu lah. Aku nggak tahu Sangkuni ini apa. Ini nggak boleh kayak gini nih, nggak boleh dibaca gini. Masa suruh ngeklik Prabowo, Anies atau Ganjar, suruh ngeklik. Aku nggak mau aku kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kok kau suruh pula aku ngeklik di antara tiga? Mana di antara tiga Sangkuni? Mana aku tahu? Biar aja rakyat menilai sendiri. Biar aja rakyat yang menilai. Kok aku pula kau suruh-suruh? Suruhnya pula Bunda ngeklik di antara tiga nama itu. Mana yang Sangkuni di antara tiga ini katanya. Ya Allah, gila kali. Kau pikir aku mau terprovokasi? Nggak mau aku terprovokasi ya. Nggak mau aku. Kau jangan mencoba-coba ini aku. Nggak mau aku. Ya kalau di mata pemerintah, di mata yang lihat Anies Sangkuni ya itu ya urusan mereka, bukan urusan aku. Kok aku pula kau suruh-suruh? Aku nggak cerdas seperti mereka. Cari sifat Sangkuni bun, sifat Sangkuni, sifat Sangkuni, sifat Sangkuni.
Apa arti kata Sangkuni? Sosok wayangan yang viral dibahas. Nggak ada beritanya. Tak kemana-mana kau. Alah capek aku baca ah. Pegal mataku. Udah dengar tadi aja YouTube ah. YouTube aja udah. Yang Sangkuni ini. Tapi jangan lama-lama. Yang 3 menit aja. Jangan 7 menit. Kau pun ceritakan sampai 7 menit. Kelamaan buat aku 7 menit. Langsung aja. Nyanyi aja kita Bun. Coba ketik. Salah ketik Bun. Tulisannya sifat. Sangkuni Bun. Bukan Sangkunil. Sangkuni. Wayang-wayang ya? India. Hah? Kok rama-rama? Pertarungan dahsyat. Dewa siswa face pada waktu. Tak kemana-mana ini. Mampukah kita berpihak pada Sangkuni? Sangkuni. Immer eine günstige Gelegenheit. Arti Sangkuni Bun. Arti Sangkuni. Arti Sangkuni. Sesuai nggak dengan karakter dia sama Anis? Coba aku pengen cari tahu kenapa mereka teriak. Kenapa kalian teriak-teriak Sangkuni. Anis seperti Sangkuni. Coba aku pengen tahu. Sama nggak karakternya kayak gitu? Ya. Aku mencari jejaknya dia. Terus aku mesamakan. Sama nggak? Ini banyak. Ini panjang kali sampai 31. Ngantuk aku. Apa itu Sangkuni? Sangkuni di kehidupan. Nih coba ini anak. Coba kita dengar omongan dia nih. Oke semuanya, kali ini saya akan mencobalah menjelaskan tentang apa sih peranan Sangkuni, apa itu Sangkuni. Buang rokok kau. Kehidupan. Sambil ngerokok pula dia apa Sangkuni? Video yang singkat ini. Rokok kau buang dulu. Sambil ngerokok sambil ngomong. Jelas. Tahu inilah. Rokoknya di tangan dia lagi. Rokok kau kalau mau ngomong, rokok tuh kalau mau ngomong beda kalau orang nge-live. Kau buat video, rokokmu dibuang dulu. Jangan begini-begini sambil ngomong. Tercolok bola mataku nanti. Apa peran Sangkuni dalam kehidupan kita? Mana jalkurnya gede kali. Jalkurnya tajam. Kayak biji buah pala. Kayak tulang tumbuh. Jalkurnya kayak tulang tumbuh. Jadi kayak matanya 3, 1, 2, 3 gitu loh. Jalkurnya runcing bener. Rokok kau itu Oke, secara singkat penjelasan tentang Sangkuni. Nggak mau aku nengok kau. Nggak konsen aku gara-gara nengok rokok kau. Kalau kita pingin buat video, pingin didengar oleh orang, carilah hal-hal yang jadi tontonan. Ini rokok kau, mendingan buka baju. Rokoknya kemana-mana sambil ngomong. Ujung-ujungnya kecolok mataku dengan rokok kau. Tahu ini kadang-kadang lah. Walaupun dikenal licik, berikut 5 sifat Sangkuni yang perlu diteladanin. Tetap aja licik. Kok licik itu udah licik. Nggak bisa. Kalau udah sifatnya licik ya licik lah. Walaupun terkenal licik. Ya udah licik ya licik aja. Nggak ada istilah kata baiknya kalau udah licik. Ya, tujuannya semua tuh tujuannya ya licik. Mau dia berbuat baik tapi tujuannya licik. Orang kalau udah licik. Udah bahaya buat kita. Walaupun terkenal licik katanya. Ya licik aja. Hidup nggak perlu licik. Kelicikan dalam hidup itu nggak boleh. Neraka menantimu. Licik. Jadi kalau dia berbuat baik pun jatuhnya takutnya licik. Kelicikannya itu berbuat baik. Tujuannya untuk semuanya jadi kayak sandiwara. Panggung sandiwara. Orang licik mana ada baiknya bodoh. Tahu kau. Yang satu rokoknya kemana-mana. Jalkurnya kayak tulang tumbuh. Gak ada yang bener. Ciri orang perwarna sing kuning.
Coba ini aja langsung ngomong. Coba aku pengen dengar dari kau. Ini kayaknya ngomongin orang pinter ini. Pakai topi-topi kayak topi-topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berwatak sangkuni. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan hatsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La yadkhulul jannata namamun amma ba'd. Sahabat-sahabat dan teman-teman sampai kekenyangan dia. Allah. Marilah kita habis makan ya Pak. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyangan dia. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai saat ini kita masih diberi Aduh Pak, cepat aja langsung sangkuni. Bapak mau dakwah apa mau sangkuni? Orang berwatak sangkuni tapi kok kayak mau orang mau dakwah. Langsung aja ke sangkuni. Yang mana di situ ada salah satu tokoh yang sangat licik, yaitu yang disebut dengan nama Sengkuni. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia ini belum sudah tahu, tidak asing lagi mendengar tentang tokoh pewayangan yang kok nggak asing? Sengkuni. Aku aja nggak tahu. Membicarakan tentang Sengkuni adalah salah satu tokoh pewayangan yang dapat dikatakan sangat-sangatlah istimewa dalam sebuah pemikiran berpolitik. Namun keistimewaannya ini bukanlah dalam arahan suatu yang positif, namun justru malah negatif. Sebaliknya ke arah yang negatif. Terlihat baik, ini tapi tujuannya jahat. Merupakan paman dari Bala Korawa, yaitu dari pihak ibu. Dan Sengkuni ini terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Korawa. Penghasut berarti. Iya, penghasut berarti. Oh, berarti dia tokoh penghasut gitu. Para Pandawa. Sengkuni ini adalah personifikasi manusia yang penuh kelicikan, kebusukan, juga penuh dengan kejahatan. Itu adalah merupakan gambaran seorang tokoh yang sangat antagonis. Dan masyarakat memakai nama Sengkuni ini antagonis katanya. Iya, antagonis itu bukan harus dengan cara kejam, bukan. Antagonis itu bisa dilakukan dengan cara membangkitkan emosi orang, membuat huru-hara, walaupun antagonis itu peran yang kita kenal dengan peran yang galak gitu, belum tentu. Dia juga dengan peran yang baik tapi ujungnya antagonis galak. Nah, itu antagonis itu kayak pokoknya ngebikin orang jadi emosi. Untuk menjuluki orang-orang yang paling tidak mereka sukai, terutama di lingkungannya. Dan membicarakan seseorang yang berwatak Sengkuni ini bukanlah dalam suatu konteks untuk mencela, juga bukan dalam rangka mengadopsi wataknya yang penuh dengan keangkara murkaan, namun lebih pada mewaspadai bahaya laten yang kemungkinan akan muncul. Benar. Jadi Sengkuni ini sosok yang sangat berbahaya, bisa membahayakan gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sengkuni ini lebih relevan pada setiap kondisi karena di masyarakat itu nyaris ada orang-orang yang berpotensi menjadi seorang yang penghasut, pengaco ketika banyak. Iya iyalah. Kayak kalau kita mau kembali ketika ini kita mengupas kembali ya, maksudnya gini. Ketika Pak Anies menjabat mau jadi gubernur, ya, sampai ada pendukungnya yang nggak memandikan orang meninggal, padahal sama Muslim, sampai segitunya gara-gara. Makanya kalian kalau berpolitik jangan terlalu mencintain, ya. Akhirnya kita jadi orang jahat, sampai kita nggak mandikan umat Islam sendiri. Itulah. Orang-orang mengenal orang itu tentang kebaikannya. Sampai ada yang kayak gitu ngomongnya. Ada yang bilang gini, kalau nggak milih Pak Anies bisa diragukan keislamannya. Agama cuma Allah yang tahu, bukan kita. Jangan diukur dari jubah. Ya. Itu yang ada di Mekah itu. Belum tentu semuanya orang baik. Ya. Makanya terjadi macam-macam. Belum tentu. Ada yang mau cari muka. Belum tentu. Belum tentu yang namanya semua yang di Ka'bah itu orang baik.
Belum tentu. Pasti namanya kesana ya pasti jalannya selamat aja. Tapi belum tentu semua orang baik. Ada yang pingin cari sensasi, ada yang pingin cari muka, ada yang pingin minta jadi pejabat. Nggak tentu. Belum tentu murni semuanya orang betul-betul beribadah. Belum tentu. Makanya jangan ketipu dengan jubah. Jangan ketipu dengan iman. Jangan ketipu dengan ibadahnya. Jangan ketipu. Belajar itu dengan Justru Sengkuni ini sekalipun orang yang pergi haji, belum tentu itu semuanya baik. Belum tentu. Ada yang kembali ke Indonesia berubah lagi sikapnya seperti semula, dengkinya, busuknya. Ya kan sama aja orang pergi sholat. kelicikan dan hasratnya yang sangat jahat. Hal ini Aku nggak tertipu dengan orang pergi ibadah haji. Nggak langsung orang pergi haji udah aku anggap bagus. Nggak. Aku nggak seperti itu penilaiannya. Hidup itu jangan terlalu berlebihan dalam memandang orang ibadah. Oh dia naik haji. Oh pasti hajinya bagus. Orangnya baik. Belum tentu. Malah kadang-kadang pelit. Udah haji tapi pelit bener. Udah naik haji tapi pelit. Habdu minallah, habdu minannas. Perbaikin sifat kau pada Allah, perbaikin sifatmu sama manusia. Kau jangan mentingkan cuma ibadah aja. Itu nggak adil, ya. Yang kau pentingin cuma ibadah siang dan malam. Manusia nggak kau pedulikan. Kau manusia yang sombong. Ya. Ibadah siang malam banting tulang. Ya, kaki jadi dewa kesannya. Tapi masyarakat tetangga kau nggak kau openkan. Anak yatim nggak kau kasih makan. Orang miskin kau hina, kau caci, kau judesin. Nggak boleh kayak gitu. Kau naik haji beribu kali, tapi orang miskin kau judesin mulutnya, kau tabok mulut kau. Aku ngendos bunda, nggak usah kau ngendos aku ya. Aku nggak mau makan uang endos kau. Kalau hidup kau licik, aku nggak mau makan endos. Bunda aku endos ya. Terus orang miskin nggak kau kasih makan, nggak mau aku. Nggak mau kau ngendos kau, nggak mau aku. Kau suruh artis lain ngendos, kau suruh Instagram lain suruh ngendos, jangan ngendos aku kau. Nggak mau aku makan dari orang yang pelit. Selalu ada di sekitar kita, bahkan mungkin itu bisa tumbuh pada diri kita sendiri ini. Sengkuni ini adalah potret atau gambaran manusia yang licik, penuh dengan intrik, yang mencari keuntungannya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Mengorbankan orang lain. Ya bisa dibilang ya itu licik dengan mengorbankan orang lain. Jadi kayak menjatuhkan orang lain. Kan bener kan? Ya bisa dibilang kayak Anies nggak? Ya bisa kalau kayak gitu modelnya. Dia menjatuhkan, dia mengorek-ngorek hartanya, dia mengorek-ngorek tanahnya si Prabowo supaya bersih nama dia. Itu jatuhnya licik. Ya Sengkuni lah jatuhnya. Oke, seorang yang santun, yang religius, ramah, tamah, namun dia itu menyembunyikan watak aslinya. Bener itu kata dia. Orang yang sopan santun, ramah tamah, religius, tapi menyembunyikan watak aslinya. Ya bener. Ya bener kalau kayak gitu modelnya. Itu yang kita takutkan. Makanya itulah munafik. Makanya aku nggak tertipu dengan orang yang berkampanye bawa agama. Nggak suka aku. Ya, sholat ditontonin, nggak mau aku. Nggak tertarik, aku nggak pening. Itu udah, kalau udah gitu permainan yang udah nggak jatuh buat aku. Ya, orang kampanye dengan sholat nggak aku pakai itu. Kecuali kalau dia dipoto nggak sengaja boleh. Tapi udah kalau pasang-pasang kamera, suruh tonton, nggak mau aku tonton. Ya, bentar aku nonton film BF, biar gahira aku di Ewong. Sendiri dipenuhi dengan sebuah ambisi. Bener apa kata dia ini? Jadi Sengkuni ini memang toko manusia yang seperti itu. Bener, memang bahaya orang kayak gitu. Jatuhnya munafik. Itulah yang dikatakan munafik. Dia sok baik, sok ramah, sok religius, sok beragama yang kuat, ya kan? Tapi menyembunyikan sifat buruknya. Itu yang munafik. Tuh munafik itu. Kan watak aslinya yang sebenarnya pengecut dan munafik. Pengecut dan munafik. Ia menyamar sebagai seorang yang santun, yang religius, yang
mencari keuntungannya sendiri. Jadi demi keuntungan dia sendiri, dia mencoba untuk menjadi orang yang baik, orang yang dipercaya, orang yang religius, orang yang merasa kayak paling pintar, tapi menyembunyikan dari watak aslinya. Mengorbankan orang lain, ia menyamar sebagai seorang yang santun, yang religius, ramah tamah, namun dia itu menyembunyikan watak aslinya yang sebenarnya pengecut dan munafik, dan di dalam otaknya itu Pengecut sendiri dan munafik. dipenuhi dengan sebuah ambisi yang pasti Sangkuni ini yang asli ada di dalam dunia cerita, sedangkan para duplikatnya itu ada di sekitar kita. Mengingat dengan cerita wayang adalah filsafat yang jadi masyarakat bisa menilai. Ngeri juga orang Sangkuni ini ya. Namanya Sangkuni ini kok bisa pas pula namanya ya, Sangkuni pengisap darah kesannya ya. Jadi pengisap darah ya. Tadi makanya Bunda Sangkuni apa gitu. Sangkuni itu kan terkesannya kayak orang yang menyeramkan gitu, kayak hantu, kayak iblis, kayak pengisap darah gitu. Ya kalau dari ceritanya memang kayak gitu benar. Berarti memang pas nama Sangkuni ini. Siapa yang kasih nama Sangkuni ini? Hah? Kok namanya namanya sesuai dengan karakternya ya? Pengisap darah. Sangkuni. dalam suatu kesenian, maka sosok Sangkuni ini dengan ajian Pancasonanya, yang konon orang yang memilikinya ajian Pancasona ini tidak akan bisa mati, kecuali dipisah-pisah baru mereka bisa mati. Ya Allah. Itu hanyalah sebuah Ngeri kali, matinya harus pisah-pisah baru bisa mati. Jadi kepalanya di timur di NTT, badannya di ujung Aceh, kakinya di timur barat selatan gitu. Harus dipisah-pisah gitu matinya. Serem kali, kalau nggak mati-mati. Ngeri kali ya. Harus dipisah-pisah badannya gitu. atau gambaran karakter manusia sepanjang masa, dan dimanapun di dunia ini, dia si Sangkuni ini adalah simbol kemunafikan, keserakahan, arogansi, dan keangkara murkaan. Kapanpun dan dimanapun di dunia ini, manusia-manusia berkarakter seperti Sangkuni ini akan selalu ada. Kita ini tentu tidak ingin dikatakan sebagai seorang Sangkuni ataupun membiarkan diri kita ini terjangkit penyakit seperti Sangkuni tersebut. Maka dari itu, marilah kita melihat ke dalam diri kita sendiri ini terlebih dahulu. Apakah kita ini yakin bahwa benar-benar dalam diri kita ini? Ya itulah kayak kalau kita kembali ke zamannya pemilihan calon gubernur Jakarta, bagaimana yang pendukung yang ibarat kata dilihat dari makanya jangan tertipu dengan orang berlaku religius kalau tujuannya untuk politik. Jangan tertipu. Bebas dari sifat maupun watak buruk si Sangkuni ini, dan kita bisa melihat diri kita masing-masing. Apakah kita ini secara diam-diam ataukah secara terang-terangan kita suka merasa dengki dan merasa iri hati atas keberhasilan dan kebahagiaan? Ya, kita rasa iri dan dengki. Ya, satu contoh misalnya ketika Pak Anies mengkoreksi harta tanahnya dia, dengan itu udah menunjukkan bahwa dia ada rasa sifat nggak suka gitu loh. Dan biar orang tahu gitu berapa meter, sekian meter, itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Itu fatal. Jadi orang boleh menggambarkan itu wataknya berarti dengki. Kalau kita bilang Pak Anies cemburu dengan harta Pak Prabowo, bisa dikatakan jadinya iya. Karena bukan urusan dia tentang harta Pak Prabowo. Dia punya tanah berapa kilometer, kan tanah pribadinya dia. Nggak usah diurus, mau bisnisnya hancur kek, mau bisnisnya rusak kek, mau tanahnya nggak terpakai, mau tanah wakaf. Jangan dibongkar ke masyarakat. Diperhitungkan lagi berapa meter bukan urusannya. Yang tadinya kata Pak Bos sekian meter jadi revelasi memperbaikin lah maksudnya gitu informasi itu. Ngapain bukan urusan, ngapain terlalu sok mau tahu gitu loh.
Itulah yang membuat Bunda jadi kayak, baru babak pertama bikin aku udah kayak down. Itu babak pertama. Udah kesel aku nontonnya. Udah kesel aku nontonnya. Di babak pertama aja dia udah, sebelum saya menjawab, saya akan rekapitulasi. Apa kata dia? Reverifikasi. Apa kata Anis? Coba bantu dong cara ngomongnya kayak mana? Revisi, bukan membenarkan gitu loh artinya. Maksudnya artinya membenarkan tuh bahasa-bahasa raikifikasi Bunda. Bukan. Alat tadi verifikasi bukan. Rekapitulasi bukan. Rekonsiliasi bukan. Referasi kontrastruksi bukan. Yang mau melahirkan, mau beranak. Tadi kata Pak Anies apa tuh? Pokoknya dia membenarkan dulu informasi itu loh. Mengklarifikasi apa gitu. Kan kalian nggak nek mengklarifikasi pokoknya gitulah. Mengklarifikasi. Mengklarifikasi yaitu untuk apa diklarifikasi tentang itu bukan dia mau menjawab tapi dia pertanyaannya bukan ke sana. Itu udah jatuhnya kayak menjatuhkan. Ya kayak gini, kayak sang kuning jatuhnya. Lain, apakah kita ini akan melakukan dengan segala macam cara demi keuntungan diri kita pribadi? Nah, ketika Pak Prabowo bilang kamu aja jangan sampai kita menjatuhkan gara-gara ambisi. Pas. Ya gitu, sama pemikiran kita jadinya. Itu harus mengorbankan orang jadi lain. Pak Prabowo udah bisa ngebaca wataknya Pak Anies. Kita ini termasuk orang yang suka mencari-cari keburukan dan kelemahan orang lain. Betul. Mencari-cari kelemahan, keburukan. Iya. Itu di situ Pak Anies benar-benar mencari kelemahan dan keburukan Pak Prabowo. Udah kalau udah gitu fatal. Udah itu udah fatal. Udah nggak genah nanti kok jadi gubernur. Udah nggak genah jadi presiden nanti. Nggak mau aku. Jatuhnya jadi kayak nggak mau aku udah kayak gitu. Mencari kelemahan dan keburukan orang lain demi ambisi. Berarti sifat sengkuni ini ada pada diri kita. Tapi kalau jawabannya tidak, itu kayak watak misalnya kayak teman lah gitu. Itulah watak kalau teman sekerjaan kita itu jahat, itu berarti Bunda kalau sangkuni kok ya, kok sangkuni apa, what sangkuni essence blood, eat blood. Oh berarti kalau misalnya teman Bunda yang kayak gitu, aku bilang oh sangkuni nih, ini sangkuni, percis sangkuni nih ya, sok-sok nanya kerjaanku, bilang kerjaku gampang segala macam depan, sangkuni kau, dengki kau, busuk hati kau pengen cari kelemahanku, mencari-cari kekuranganku, biar kau dipuji gitu sama bos. Sangkuni kau. Sekarang aku udah tahu sangkuni. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlega hati karena kita terbebas dari sifat dan watak buruknya seorang. Berarti Bunda udah tahu, udah makasih ya Pak Ustadz atas pencerahannya. Sekarang saya paham apa itu sangkuni. Makasih Bapak. Baru kayak gini enak dengernya. Yang tadi sibuk wayang lah, perang ini enak, ini sangkuni langsung bahasanya itu tutup poin. Ini sangkuni, ini orang karakter sangkuni. Yang tadi pakai perang Brahma adik Brahma lah, Kumbara adik Brahma lah, Maharata lah, apa lah, udah langsung aja titipon sangkuni. Yang tadi megang rokok lah, gini tangannya, udahlah jalkunnya kayak tulang tumbuh. Yang ini bagus nih penerangannya nih. Siapa namanya ini? Pak apa namanya ini? Ardar. Namanya Ahdar. Makasih Pak Ardar. Aku komen ya Pak. Di mana komennya? Kok nggak dikasihnya kita komen? Loh, komennya di mana? Loh, kok nggak ada ruangan komen? Nggak boleh komen ya Pak? Di mana komennya? Di sini. Makasih ya Pak untuk penjelasannya gitu ya, Bunda komen ya. Iya kan? Bunda kasih ya, komen ya.
Makasih ya Pak untuk komennya. Makasih ya Pak untuk penjelasannya. Mana ini handphone Bunda? Makasih Pak untuk penjelasannya. Makasih Pak. Bunda komen ya. Aku komen biar aja situ. Bagus kok dia menjelaskannya. Langsung ya. Langsung ke topiknya gitu. Enggak apa gitu. Enggak banyak cincong-cincong. Ya, enggak banyak cincong-cincong. Langsung aku komen. Makasih ya Bapak. Aku komen. Gimana Bunda di sini? Ya, di sini. Alhamdulillahilladzi hamidan hasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha Ini orangnya. Ini orangnya ya. Ini orangnya. Aku komen ya. Makasih ya Bapak untuk penjelasannya. Sekarang Bunda Kola paham siapa tuh Sangkuni. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aduh lamanya. Terima kasih. Dia ustadz apa bukan sih? Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya tahu istilah Sangkuni. Dah, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya tahu istilah Sangkuni. Tokoh munafik. Demi kekuasaan. Tokoh munafik demi kekuasaan. Tuh. Manusia munafik demi kekuasaan melakukan segala cara manusia munafik demi kekuasaan melakukan segala cara yang dibenci oleh Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya tahu bodoh, salah itu. Jadi saya istilah gimana ngebacanya. Tahu inilah. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Jadi saya tahu. Taunya di otak tapi nggak ditulis. Jadi saya tahu istilah kata Sangkuni adalah kok Sangkuni tengah-tengah sini bodoh, adalah manusia munafik demi kekuasaan melakukan segala cara yang dibenci oleh Allah. Udah. Halo Bunda, halo. Puas kalian nonton live aku kan? Goyang aja lah Bunda. Hari ini Bunda kerja. Masak nasi tadi udah ya? Udah masak nasi kita kan? Udah. Kayaknya Bunda sebelum kerja kayaknya makan aja nanti ya. Iya kan? Aku makan nanti habis ini. Bunda pergi kerja jam berapa ya? Jam 1:30.
Jam berapa di sana Bun? Bunda nggak mau joget-joget, ntar Bunda capek. Ya, aku nggak mau capek-capek. Soalnya Bunda sampai jam berapa? Hari ini Bunda pulangnya jam 1 malam. Capek kali aku, nggak mau aku capek-capek. Nanti Bunda joget-joget, capek aku. Udara di luar dingin pula lagi. Minus berapa sih hari ini? Minus berapa ini? Ngeri kali. Minus 10. Ngeri kali minus 10. Sekarang jam berapa Bunda? Sekarang jam 12. Aku dari rumah jam 3. Selalu ya Bun, iya. Jalan-jalan Bun, dingin di luar minus 10. Kok suruh aku jalan-jalan mau kemana minus kayak gini? Hah? Aku juga mau kerja. Kok mentingin jalan? Hah? Mau aku kedinginan sambil ngelap gitu? Nggak mau, kok jangan nyiksa orang ya. Kok suruh pula Bunda jalan-jalan, mau jalan kemana? Kalau tadi Bunda di Indonesia boleh, atau Bunda di negara orang lagi holiday. Udah bosan aku nengok Hamburg. Jalan-jalan buat nge-live gitu. Kok kira nggak dingin di luar sana? Kecuali kalau Bunda lagi di Jakarta, lagi di Indonesia, boleh lah. Atau negara-negara yang anget, misalnya Dubai, ya, South Amerika, boleh aku jalan-jalan sambil nge-live. Suasana baru, tempat baru, udaranya panas. Kok suruh aku nge-live sambil jalan di Hamburg ini dengan minus 10. Belum tahu minus 10 kayak apa. Kau baru keluar aja hidung kau udah berdarah. Ngerti? Minus 10 itu kalau kita nggak tahan, baru keluar rumah, jalan 5 meter, hidung kau udah keluar darah. Itulah minus 10. Itu masih minus 10, belum minus 20. Ya, telinga kau sakit, pedih kayak dilibas. Kayak dicambuk. Ya. Belum tahu minus 10 kayak apa bentuknya. Kau suruh Bunda jalan-jalan. Minus 10 itu kau baru keluar aja 10 menit. Darah, kalau hidung kau nggak kuat keluar darah. Darah yang keluar dari hidung kau. Mau kau kayak gitu? Makanya kalau udah minus 10 orang semua di rumah. Kalau jalan cuma paling sebentar ke toko masuk. Kau mau suruh aku jalan-jalan keliling-keliling 10 menit. Selama nge-live. Orang gila. Emangnya nggak capek joget aja Bun. Joget Prabowo ya. Jogetan Prabowo. Joget Prabowo. Joget Prabowo. Jejak. Mana manis dan duda. Viral joget dia ya. Hey, Ralf Schumacher, du willst wissen, wie viel dein Auto Jogetnya wert ist? viral joget dia. Auf wirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis. Wow! Schnell, einfach, online. Neugierig geworden, was dein Auto wert ist? Meine Empfehlung, hol dir jeden Preis auf wirkaufendeinauto.de. Connected to Chrysler's MacBook Air. Prabowo ini kalau masih muda, langsung kupeluk badannya. Sekarang pun aku mau sama dia kalau dia mau. Nggak nolak aku. Wow. Ganteng Prabowo ini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan Alah, lama kali pun kau Download Tunggu dulu, aku mau jawab. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Ya? Anies nih selalu nyinggung. Selalu nyinggung. Inilah bedanya bicara pakai data sama fiksi. Apalagi ngomong kayak gitu. Tidak enak ini Mbak hari ini. Kayak merasa itulah. Mau joget-joget jadi kepikir lagi. Anies nih suka masih mau berantem aja bawaannya. Nyinggung. Bikin orangnya ada yang kayak gitu loh. Orang kayak gitu suka bikin orang emosi. Ngomongnya
ngomongnya tenang tapi nyengit, menyakitkan gitu loh. Ngerti nggak? Mana yang joget Anies, joget Prabowo yang nggak tiba-tiba ngomong kayak gitu, baru aja Bunda mau joget-joget lulu jadi aku ya kan. Inilah bedanya orang ngomong pakai data sama fiksi katanya. Apa coba ngomong kayak gitu? Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kok malah berita pula. Aku mau joget-joget. Jangan berita. Joget Prabowo. Entah mana pun joget. Judulnya udah joget Prabowo, tapi kok nggak ada joget Prabowo di sini? Di TikTok berkeliaran semua. Nggak ada joget Prabowo.